Penahanan Nikita Mirzani dan sang asisten Mail Syaputra sebagai tersangka kasus pemerasan turut menyeret nama Maharani Kemala. Hal itu pertama kali diungkap @suara netizen IND_ yang akunnya tiba-tiba menghilang bak di telan bumi. Akun tersebut menuding Kombes Pol Roberto GM Pasaribu yang memimpin Direktorat Reserse Cyber dan menangani kasus Nikita mendapatkan uang 10 miliar dari para owner skincare, diantaranya Dr. Reza Gladys, Sela Saukia, dan Heni Sagara, termasuk Maharani. Lewat sebuah siaran langsung di akun media sosialnya, Maharani pun meluapkan emosinya tak terima dituding sebagai salah satu sponsor untuk memenjarakan Nikita. Ia menegaskan yang 10 miliar rupiah bukanlah jumlah kecil. Oleh karenanya, ia menegaskan tidak mungkin membayar oknum polisi dengan nilai fantastis tersebut. Udahlah gitu loh, bersaing sehat. Kalau memang nggak suka aku keluarin skincare, aku mundur. Kalau misalnya si bos nggak suka aku keluarin skincare, si bos baser ya, aku mundur. Tapi kamu juga harus mundur biar sama-sama nggak jualan kita. 10M bagi 4 katanya, gila lu. Kamu kira gampang jadi uang 10M? 1M aja perlu reseller 1000 lo yang order, baru dapat 1 miliar di aku ya. Satu reseller kan cuma 1 juta tuh ya, join MK Skin. Untuk mendapatkan 1 miliar itu aku tuh perlu 1000 reseller, kamu bayang nggak? Terus aku dituduh sekarang menyumbang, kan aneh gitu loh. Siapa sih mami ada akun-akun itu terus digoreng-goreng sama si bos baser, digoreng-goreng, di capture, digoreng-goreng. Ya nggak usah. 1 miliar tuh banyak loh, perlu 1000 reseller jual belanja. Kamu bayang nggak, perlu 1000 reseller untuk belanja MK Skin untuk 1 miliar itu. Kalau zaman dulu sih mami di brand sebelumnya karena memang jualannya rame banget, ya gampang dapat uang. Kalau sekarang kan namanya brand baru, perlu biaya marketing, temen-temen, perlu biaya bahan baku, nandon kemasan, perlu biaya risetnya itu yang paling mahal untuk brand baru. Tak terima dituding jadi sponsor untuk memenjarakan Nikita Mirzani, Maharani Kemala pun membalasnya dengan sindiran menohok. Lewat unggahannya di Instagram, Maharani membuat konten menggambarkan bahwa dengan 10 miliar ia bisa membeli aset sawah berhektar-hektar daripada harus menghabiskannya demi menjebloskan Nikita ke dalam penjara. Ia juga mengaku sedang merintis kembali bisnis produk kecantikannya, sehingga tudingan tersebut membuatnya mengaku sangat geram. 10 miliar buat aku bisa jadi apa? 하나, 둘, 셋, 넷. Terus tiba-tiba aku di framing buat mendanai kan, lebih daripada aku mendanai ya, lebih baik aku buka cabang tuniyang ya kan, sehari 20 lumayan ya kan, yang belanja 700-800 packingan. Maaf ya Trisna, aku ngomel, nggak bisa di stop ini karena nggak ada Aji sih. Nggak bisa sih Ji, ini terakhir sih aku ngomel Ji, maaf Ji ya. Sekarang ngerasa nggak pernah lakuin sih, jadi Karena aku tuh nggak ngelakuin, dan bukan nggak ngerasa Ji, Beb, aku tuh nggak ngelakuin gitu loh. tidak. Ini baru aku, kenapa baru sekarang, kemarin aku ada acara gitu loh, nggak mungkin aku tuh bad mood gitu. Belum BA aja belum ada mami loh, BA aku masih mukaku sendiri. Biaya risetku mahal banget, karena kemarin kita kan
anak-anak kita lama di Jepang, lama di Korea. Kita ambil hikmahnya MK Skin itu Sosok mantan sahabat Nikita Mirzani, Fitri Sauhuteru pun nyatanya ikut terseret dalam tudingan yang menghebohkan tersebut. Namun ia dengan tegas menapik dan menyebut bahwa dirinya menjadi salah satu sponsor memenjarakan Nikita adalah kabar tak berdasar. Menurutnya, kinerja kepolisian untuk mentersangkakan Nikita merupakan langkah yang tegak lurus, sehingga jangan sampai opini-opini liar berkembang untuk membuat kesan bahwa penahanan Nikita adalah perbuatan yang keliru. Kok jahat banget patungan itu untuk apa ya? Ini harus diluruskan ya. Kalau saya dituduh itu sudah biasa, ya nggak? Saya dituduh dalang udah biasa, saya dituduh apa-apa tuh sudah biasa gitu. Jadi kalau saya dituduh terduga patungan ini bulan puasa istighfar ya, lillahi ta'ala nih ya, apa yang dituduhkan terhadap diri saya dengan berita apa itu nggak ada begitu-begitu. Keadilan itu nggak selamanya harus diukur dengan uang loh atau dengan patungan loh. Masih banyak kok aparat-aparat yang punya nurani untuk menegakkan keadilan. Ya saya tidak menutup mata memang ada oknum, tapi kita jangan selalu menyamaratakan apa yang terjadi. Apa tuh bahasanya, susu sebelangga rusak karena nilai setitik gitu kan ya. Nah itu jangan begitu, karena saya merasakan laporan-laporan saya terhadap apa yang terjadi di diri saya akhir-akhir ini dijalankan dengan tegak lurus. Itu saya melihat juga laporan yang terjadi di skincare ini, karena ini udah menjadi keresahan buat masyarakat. Saya melihat tegak lurus juga. Jadi tolong jangan ada penggiringan opini seolah-olah dia begini, dia begitu. Berbanding terbalik dengan para owner skincare yang dituding menjadi sponsor di balik penangkapan Nikita, Reza Gladys bahkan langsung mengambil langkah hukum. Beberapa hari lalu ia melaporkan akun diduga @suara netizen IND_ yang bahkan menuding bahwa dirinya sebagai mafia skincare. Tak lama setelah laporan Reza, akun tersebut mendadak hilang, seolah semakin menguatkan bahwa memang akun itulah yang dilaporkan oleh pihak Reza. Jadi terima kasih rekan-rekan untuk inisial RG datang ke Polres Metro Jakarta Selatan sekira semalam ya jam 1, kemudian melaporkan satu akun, yaitu yang dilaporkan oleh inisial RG. Akunnya apa? Akunnya pemilik akun IG atas nama Suara Netizen. Ya. Kenapa dilaporkan? Karena RG merasa dirugikan dengan menyebut bahwa dokter mafia skincare Indonesia dengan memosting foto RG. Itu yang dilaporkan oleh saudara RG. Ya kita pun butuh ketenangan, butuh keamanan, butuh kenyamanan. Mungkin ini salah satu cara kita untuk membela diri, karena kita udah harus seperti apa lagi gitu. Udah digarisbawahi bahwa itu bukan sesuatu yang kita inginkan. Udah itu. Mungkin ini next langkah hukumnya bagaimana dokter? Kita Serahkan kepada kepolisian. Masih Kalau itu saya kurang tahu ya. Saya kurang tahu soal itu. Saya kurang tahu. Tetapi yang pasti dengan seringnya ada yang mengganggu ya tentang soal kedudukan hukum klien kami sebagai pemilik brand owner, maka kalau begini-begini terus ya kami akan lakukan upaya-upaya hukum ya. Jadi jangan nanti begini, klien kami terus diserang di media sosial, dijelek-jelekan dengan dasar hukum yang tidak jelas, dengan fitnah, dengan berita bohong. Lalu apakah kami harus diam? Lah kami kan nggak harus diam. Kami sebagai kuasa hukumnya akan memberikan nasihat-nasihat hukum terhadap klien kami, dan kemudian klien kami itu melakukan upaya-upaya hukum. Jangan juga dong ketika klien kami melaporkan dan dengan upaya-upaya hukum, jangan dibilang sedikit-sedikit melapor, sedikit-sedikit melapor. Memangnya yang menyerang itu
punya kesadaran hukum atau tidak. Pasca penahanan Nikita Mirzani, mendadak pula bermunculan para owner skincare yang diduga menjadi korban pemerasan. Salah satunya Melvina Husyanti yang merupakan pemilik dari brand Daviena, di mana dalam tangkapan layar pesan singkat yang beredar, Nikita diduga meminta uang Rp15 kepada Melvina agar produknya tidak lagi disinggung di media sosial. Kalau terlalu sadis ya, kalau kita ngomong ini kejatuhan Niki gitu ya, itu apa ya, saya nggak berani mengucapkan itu, tapi mungkin ini teguran buat Niki untuk lebih mawas diri, lebih merenung nanti mana yang pantas Niki lakukan, mana yang tidak gitu. Ingat lagi kan, selalu kalau ada apa-apa kan dia single parent, nah itu dia harus ingat kalau dia mau melangkah kemana, mau berbuat apa, dia harus ingat bahwa dia single parent, sama siapa anak-anaknya kalau dia ada apa-apa. Itu kan yang selalu saya ingatkan dulu. Kata netizen kan begitu ya, kata netizen begitu, bapak-bapak peri dia nggak ada yang menemani gitu ya. Saya juga sedih ya melihat itu, bagaimana dia selalu berbagi keceriaan dengan bapak-bapak perinya. Kenapa sekarang dia dalam keadaan di titik nol, bapak-bapak perinya pada nggak ada. Boleh ya saya ngomong begini ya, tapi nggak apa-apa. Nih kita mudah-mudahan batin kamu dan hati kamu juga sesantai kemarin kamu keluar ya dari PMJ ya, dari PMJ, dan mudah-mudahan saya doakan bisa melewati masalah ini dengan masih panjang kan, belum persidangan dan lain-lain. Meski dalam pesan singkat tersebut sempat panik, bahkan memohon, Melvina diduga tidak mengikuti jejak Reza Gladys yang membayar Rp4 miliar kepada Nikita. Ia pun memberikan kode keras yang membenarkan peristiwa tersebut lewat unggahan media sosialnya. Melvina justru memakai uang Rp15 miliar untuk hal yang lebih mulia, yakni mengganti rugi reseller dan menarik produk yang izin edarnya dicabut. Meski memilih diam dan tidak membawa ke jalur hukum, namun Melvina ingatkan publik untuk tidak menormalisasikan kejahatan dalam bentuk apapun. Artinya, kalau kita kembali, seorang atau para pengusaha skincare, kenapa kalian mesti takut barangnya direview oleh siapapun lah, mau sama Nikita, mau sama Doktif, mau sama Bang Nahak mungkin. Kenapa mesti takut kalau memang tidak ada kandungan barang-barang berbahaya? Kenapa mesti mengeluarkan duit miliaran? Coba, saya rasa masyarakat udah pintar lah. Orang mau mengeluarkan duit miliaran itu ada apa? Gitu loh. Nah, kalau yang berkaitan dengan pabrik, ya, pabrik yang dicabut izinnya, yang dimana ownernya berbicara dengan saya, si pengusaha ini, ya, merasa mau diperes oleh Nikita Mirzani dengan jumlah 15 miliar, gitu loh. Karena penghasilannya diduga sebulan, ini kita ngomong sebulan ya, sebulan itu 40 sampai dengan 60 miliar. Bisa nggak kalian bayangkan berapa banyak skincare yang beredar di Indonesia sehingga menghasilkan duit puluhan miliar?